1,000 people in an iron box. 18 years. It's your world. The train saved humanity. This is your destiny. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Snowpiercer tahun 2013. Film ini menceritakan tentang keadaan dunia di masa depan, di mana bumi telah mengalami perubahan iklim yang sangat drastis dan hampir membunuh seluruh populasi makhluk hidup. Sebagian kecil dari mereka yang berhasil selamat telah membuat kehidupan di sebuah kereta panjang yang bernama Snowpiercer. Dalam kereta dengan mesin yang disebut keabadian itu juga telah terbentuk sebuah kelas sosial antara kaum miskin dan kaya. Dan karena ketidakadilan tersebut, pemberontakan pun tidak terhindarkan yang mengakibatkan sebuah kekacauan. Hidup dalam Snowpiercer atau kereta abadi tidak semua dapat diuntungkan karena jurang pemisah yang begitu besar antara si kaya dan si miskin. Mereka yang kaya termasuk Wilford atau sang pemilik kereta sekaligus masinis telah menjalani kehidupan mewah dan bahagia di gerbong bagian depan. Sedangkan gerbong bagian belakang ditempati oleh orang-orang miskin yang hidup menderita di bawah penindasan. Dan setiap harinya mereka hanya memakan sebuah blok jelly yang disebut sebagai protein. Hingga akhirnya pada tahun 2031, para penghuni gerbong bagian belakang berencana untuk melakukan revolusi atau sebuah pemberontakan untuk merubah kehidupan mereka. Dan pemberontakan tersebut akan dipimpin oleh seorang pria bernama Curtis. Belakangan ini Curtis sering mendapatkan sebuah pesan, yaitu tulisan misterius dalam blok jelly yang dimakannya setiap hari. Curtis juga selalu membicarakan tentang apa yang hendak ia perbuat kepada seorang pria yang dianggap sebagai sesepuh bernama Gilliam. Gilliam memerintahkan Curtis untuk menjadi ketua dalam revolusi karena mengingat usianya yang sudah tua. Namun untuk dapat menerobos setiap pintu gerbong, mereka harus meminta bantuan kepada seorang pria bernama Namgong yang tidak lain ia adalah orang yang telah membuat rangkaian pengaman di setiap pintu gerbong. Karena jika tanpa bantuannya, mustahil bagi Curtis dan kaumnya untuk sampai ke gerbong bagian depan. Namun masalahnya Namgong berada dalam sebuah penjara dan tentunya mereka harus membebaskannya terlebih dahulu. 4 seconds to go to 3 gates. Sewaktu-waktu ketika para penghuni gerbong sedang beristirahat, tiba-tiba beberapa orang tentara masuk dan mengumpulkan anak-anak dengan alasan untuk memeriksa kesehatan mereka. Seorang wanita membawa anak dengan ukuran tubuh yang telah ditentukan, dan ada 2 anak yang terpilih bernama Timmy dan juga Andy. Melihat hal tersebut, Curtis dan kaumnya semakin dibuat yakin untuk melakukan revolusi. Mereka pun bersiap untuk melakukan langkah awal dengan menyusun sebuah pipa besar untuk menghalangi pintu gerbong. Ketika sedang menyusun pipa, tiba-tiba alarm berbunyi, pertanda bahwa akan adanya seorang tentara yang masuk. Karena hal itu, mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. Namun ternyata senjata yang dimiliki oleh para tentara tersebut tidak memiliki peluru, dan tentunya hal itu akan sedikit mempermudah tujuan mereka. Tak lama setelah menerobos para tentara, akhirnya mereka pun menemukan tempat di mana Namgong dipenjara. Ternyata Namgong tidak sendirian. Ada putrinya bernama Yona yang masih berumur 17 tahun. Setelah bernegosiasi, Namgong sepakat namun dengan imbalan yaitu sebuah kronol atau obat halusinasi. Namgong akhirnya membuka pintu gerbong pertama dan ternyata di sana tidak ada siapapun. Besar kemungkinan para penghuni gerbong tersebut telah melakukan pemberontakan sebelum Curtis dan kaumnya. Di gerbong itu juga terdapat sebuah jendela yang memperlihatkan keadaan bumi yang begitu mengerikan dengan tumpukan salju dan es di mana-mana. Pintu gerbong kedua pun dibuka. Ternyata gerbong tersebut adalah tempat di mana makanan yang setiap hari mereka makan diproduksi. Dan faktanya, makanan itu terbuat dari serangga kecoa yang telah diolah menjadi sebuah blok jelly untuk dimakan para penghuni gerbong bagian belakang. Melihat hal tersebut, tentunya Curtis merasa marah kepada sang pembuat makanan. Selanjutnya mereka menuju ke gerbong ketiga. Setelah Namgong mengutak-ngatik kabel dan mencoba membuka pintu gerbong, Yona mengetahui sesuatu dan berteriak agar Namgong tidak membukanya. Ternyata di dalam sana sudah terdapat orang-orang lengkap dengan senjatanya masing-masing. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama setelah itu datang seorang wanita bernama Mason. Ia adalah pemimpin orang-orang yang berada di gerbong tersebut. Ketika perkelahian terjadi, Curtis berhasil menyandra Mason, dan Mason pun berjanji bahwa dirinya akan membantu Curtis dan kaumnya untuk sampai ke gerbong bagian depan. Mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke gerbong selanjutnya, namun yang diizinkan untuk masuk hanyalah beberapa orang saja.
Ketika gerbong dibuka, diperlihatkan sebuah taman yang memiliki tumbuhan yang hijau. Suatu keadaan yang sangat jauh dengan gerbong yang ditempati oleh Curtis dan kaumnya. 이것도 먹는 거야? Mereka merasa keheranan karena semenjak bumi mengalami kepunahan, mereka tidak pernah melihat tumbuhan lagi. Setelah itu mereka pun berjalan ke gerbong selanjutnya. Dan ternyata di sana terdapat sebuah akuarium besar yang secara luar biasa itu semua berada dalam kereta Snowpiercer. Do any of you feel like sushi? Hell yeah. Mereka pun sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sana juga terdapat sebuah restoran unik yang mana mereka baru merasakan kembali kenikmatan makanan enak setelah sekian lama tidak merasakannya. Sambil memakan sushi yang telah disajikan, mereka melihat keadaan di luar kereta yang nampak semuanya tertutupi oleh salju. Berlanjut ke gerbong selanjutnya, di sana terdapat sebuah sekolah dan anak-anak yang sedang belajar. Mereka semua diajarkan tentang masa lalu Wilford yang dari sejak dulu sudah tertarik dengan dunia lokomotif. Empire, the Wilford Industries. Tak lama kemudian datang seorang pria membawa tumpukan telur, dan ternyata di bawah tumpukan telur tersebut terdapat banyak senjata yang secara spontan mereka gunakan untuk membunuh orang-orang yang ada di sana. Namun beruntung Curtis dan kaumnya berhasil mengatasi lalu kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Di gerbong selanjutnya terdapat sebuah ruangan yang mewah, restoran bintang 5 dan orang-orang yang sedang memanjakan diri. Curtis sendiri memilih untuk segera menuju ke gerbong paling depan karena di belakang terdapat beberapa orang petugas yang sedang mengejar mereka. Setelah saling serang di balik jendela, salah seorang pria menghampiri Curtis dan temannya untuk berbaku hantam. Dan karena hal itu teman dekat Curtis tidak terselamatkan. Sekarang yang tersisa hanya Curtis, Yona, dan Namgong. Mereka pun kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk sampai di gerbong paling depan. Di sana mereka harus melewati sebuah klub malam yang kebetulan tempat tersebut terdapat beberapa kronol yang berhasil dicuri oleh Namgong. Setelah berjuang untuk menuju ke gerbong paling depan, akhirnya mereka pun sampai di tempat mesin kereta. Dan jika sudah seperti itu, hanya tinggal satu gerbong lagi untuk sampai di ruangan Wilford. Ketika Curtis menyuruh Namgong untuk membuka pintu gerbong, Namgong justru menyarankan kebebasan untuk keluar dari kereta yang telah mengurungnya itu. Di sana terdapat sebuah pintu keluar yang akan Namgong ledakan untuk dapat terbebas dari sana. Dan ternyata kronol-kronol yang telah ia kumpulkan dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk menghancurkan pintu tersebut. Namgong sendiri memilih untuk keluar dari kereta karena dirinya merasa yakin bahwa salju di luar sana telah semakin mencair. Ketika Namgong hendak meledakkan kronolnya, tiba-tiba datang seorang wanita dari gerbong tempat Wilford berada, lalu menembak Namgong pada saat itu juga. Wanita itu juga menyuruh Curtis masuk untuk bertemu dengan Wilford. Dan inilah gerbong terdepan dari kereta Snowpiercer, di mana kereta ini telah dikendalikan oleh seseorang yang memiliki ambisi besar bernama Mr. Wilford. Mereka berdua pun akhirnya berbincang-bincang, dan Wilford menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Curtis, bahwa revolusi yang dijalaninya adalah sebuah rencana dari Wilford dan temannya yang merupakan kambing hitam tidak lain yaitu Gilliam. Gilliam adalah seorang pria yang selama ini bersama dengan Curtis di gerbong bagian belakang, dan sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Jadi selama ini Gilliam dan Wilford telah bekerja sama agar semua ekosistem yang ada pada Snowpiercer terus berjalan dengan stabil. Dan Curtis juga memang diharapkan agar ia dapat menjadi penerus Wilford untuk merawat mesin dan mengemudikan Snowpiercer agar terus berjalan. I want you to take my station. Wilford berkata bahwa gerbong demi gerbong adalah tatanan yang seharusnya. Section after section, precisely where they've always been and where they'll... Jumlah manusia harus seimbang dengan tempat dan sumber daya yang ada. Maka dari itu sebenarnya Wilford dan Gilliam telah merencanakan pengurangan populasi pada kereta tersebut. Namun mereka telah mengemas rencananya itu dengan sangat halus atau revolusi bagi kaum miskin itu sendiri. Di gerbong sebelumnya, Yona dan Namgong sedang menghadapi orang-orang di klub malam yang baru menyadari bahwa kronol mereka telah dicuri. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk membuka gerbong di mana Curtis berada. Alhasil mereka pun berhasil membuka gerbong tersebut, dan Namgong menyuruh Yona untuk mengambil korek yang ada di tangan Curtis. Namun ternyata Yona malah menemukan sebuah keramik yang di dalamnya terdapat seorang anak bernama Timmy yang telah diambil oleh petugas Wilford sebelumnya. Curtis yang mengetahui hal itu pun segera menyelamatkannya. Kemudian Namgong meledakkan pintu kereta tersebut hingga akhirnya semua menjadi hancur. Beruntung Curtis dan Namgong mengorbankan diri mereka untuk melindungi Yona dan juga Timmy. Dan kereta dengan mesin abadi Snowpiercer itu pun kini telah terguling dan hancur bersama dengan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Namun dengan ajaib,
Yona dan juga Timmy ternyata berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka menginjakan kaki di bumi yang berlapis salju. Dan film ditutup dengan memperlihatkan seekor beruang kutub, pertanda bahwa dunia luar atau bumi kini telah membaik. Mungkin saja Yona dan Timmy dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan bangkai kereta Snowpiercer atau mungkin mencari tempat yang lebih aman. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for